Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, memberikan kelapangan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk melakukan rangkaian ibadah Ramadan. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah. Kalau istilah Ramadannya itu kultum, ya, yang populer di Ramadan itu kultum. Sekalian dititipkan sebuah tema, ya, ada temanya, Pak, ya. Temanya sangat menyentuh. Saya bacakan, Pak. Nanti Bapak kembalikan ke dirinya masing-masing. Kan ini adalah sebuah pertanyaan. Temanya seperti ini, Pak. Ramadan ini, apakah Ramadan terakhir untukku? Atau bisa juga kalimatnya dirubah. Apakah Ramadan ini Ramadan terakhir untuk saya? Maknanya sama. Ini sebuah pertanyaan, Pak. Tema ini sebuah pertanyaan, tapi juga mengandung motivasi, mengandung dorongan supaya bersungguh-sungguh. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, itu bersungguh-sungguhnya untuk apa? Tentu saja bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Kalau kita kaitkan dengan di bulan suci Ramadan, nah ini tema ini atau pertanyaan ini
juga sangat relevan apabila kita kaitkan dengan batas kehidupan seseorang di dunia ini, atau batas akhir kehidupan seseorang di dunia ini. Karena yang namanya batas akhir kehidupan, khususnya kehidupan di dunia ini, tidak ada yang tahu. Tidak ada informasi yang kita terima tentang kapan batas akhir kehidupan kita di dunia itu. Tidak ada, Pak. Allah hanya memberikan informasi di dalam Al-Quran yang terkait dengan batas akhir kehidupan manusia ini, yaitu apabila batas akhir kehidupan itu telah tiba, maka tidak bisa maju dan tidak bisa mundur sesaat pun. Itu informasi di dalam Al-Quran. Kalau batas akhir kehidupan manusia di dunia ini sudah tiba saatnya, kontraknya, maka yang terjadi tidak bisa maju, tidak bisa mundur sesaat pun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, ajal itu identik dengan batas akhir kehidupan manusia. Apabila ajal ini sudah datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa juga kita dahulukan. Apabila saatnya sudah sampai, tes. Kalau itu kontraknya jam 10 umpamanya, itu tes jam 10. Tidak bisa lebih 1 menit dan tidak bisa kurang 1 menit. Itulah informasi batas akhir kehidupan seseorang di dalam Al-Quran. Dan kalau kita renungkan firman Allah ini, kita bisa berkesimpulan bahwa tidak ada jaminan bagi kita semua ini untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tadi disinggung dalam tema, ya, apakah Ramadan ini Ramadan terakhir untuk saya? Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita simpulkan bahwa kita semua ini tidak ada jaminan untuk bisa bertemu Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan tahun ini saja yang tersisa kurang lebih 15 hari, ya. Kurang lebih 15 hari tersisa. Ini pun belum ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa kita akan
mentuntaskan Ramadan ini sampai ke penghujung Ramadan. Ini juga belum ada jaminan. Kalau Allah memanggil kita besok atau lusa atau minggu depan, siapa tahu? Selesai persoalan. Dan ini kita semua tidak tahu. Oleh karena itulah, sesuai dengan tema kita ya, diharapkan kita semua untuk bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini, tentu saja bersungguh-sungguh melakukan berbagai ibadah untuk bisa meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Kita meraih fadilah di bulan suci Ramadan. Banyak Pak, sudah maklum semuanya untuk kita yang namanya fadilah, yang namanya keutamaan Ramadan itu banyak sekali ya. Kalau kita uraikan luar biasa. Salah satu yang dilukiskan di dalam sebuah hadis, kalau orang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari keimanan kepada Allah dan niat semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, dia bisa diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa Pak. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan juga ada sabda Rasulullah yang mirip-mirip dengan ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan dasar keimanan dan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini. Tinggal mungkin 15 hari. Mari kita lakukan berbagai aktivitas ibadah ya. Cuma saja tantangan untuk mendapatkan keberkahan ini juga tidak mudah. Karena tantangannya luar biasa. Apalagi untuk tahun ini Pak, saya rasakan terus terang. Bagi saya yang usia kepala 6 ya, bagi saya sebagai contoh ya, itu saya rasakan luar biasa tantangannya. Karena memang kita dihadapkan oleh cuaca yang begitu panas setiap hari. Mulai pagi sampai sore itu panasnya luar biasa. Itu terasa sekali bagaimana keringnya tenggorokan, bagaimana hausnya. Kalau nafsu yang tidak terkendali, ini juga akan berbahaya. Saya sering terjebak di sini. Kalau makanan sebenarnya pada saat kita berbuka puasa itu tidaklah terlalu menarik. Kurma 1 biji, 2 biji itu saya kira cukup. Tapi yang membuat itu tergiur ya, bernafsu adalah air Pak. Air. Porsi mungkin 1 gelas. Anggaplah 1 gelas besar ya, itu porsinya. Tetapi kalau kita tambah sampai 2 gelas, 3 gelas, itu akan berdampak. Ini saya rasakan ya.
asalkan pribadi saya sebagai yang memang usianya sudah 60 ke atas. Biasanya kalau porsinya sudah lewat, ya, kalau sudah lewat itu akan terjadi biasanya ngos-ngosan, Pak. Ngos-ngosan. Nah, lemes, ya. Bahkan kadang-kadang perut itu lemas, ya. Mules, ya. Saya sering ngalamin mules, Pak. Nah, dan kadang-kadang habis berbuka puasa itu harus ke kamar kecil dulu. Dan itu ke kamar kecil tidak bisa sebentar. Lama di kamar kecil itu baru tuntas itu perut mules itu. Nah, itu karena tidak terkontrol. Nah, oleh karena itu ya, untuk meraih keberkahan ini, untuk meraih keutamaan di bulan suci Ramadan itu bukanlah semudah membalik tangan, tapi juga perlu dan banyak tantangan kita. Oleh karena itu, saya kira memang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan keimanan, ya, memberikan kekuatan fisik, memberikan kelapangan bagi kita semua, sehingga kita bisa mudah melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini, baik itu ibadah-ibadah yang dilaksanakan di siang hari maupun ibadah-ibadah yang kita laksanakan di malam hari. Saya kembalikan ke tema, siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, ya. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.